Beberapa hari jelang sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Presiden kelima RI yang sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan. Pengajuan itu disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat, dan tim kuasa hukum TPN Todung Mulya Lubis. Sebagai bagian dari amicus curiae, Megawati nantinya akan menyampaikan pemikiran atau pendapatnya atas perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024. Penyerahan surat amicus curiae oleh Megawati Soekarno Putri tersebut mendapat kritikan keras dari tim kuasa hukum Prabowo Subianto Gibran Rakabuming. Tim hukum Prabowo Gibran berpendapat tidak seharusnya Megawati mengirim surat ke MK. Pasalnya Megawati merupakan bagian dari sengketa Pilpres lantaran jabatannya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan yang notabene mencalonkan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Amicus curiae juga diajukan oleh Indonesia American Lawyer Associate atau IALA. IALA yang merupakan asosiasi pengacara Indonesia di Amerika menyampaikan hal tersebut pada Rabu pagi. Perwakilan IALA menyampaikan bahwa amicus curiae ke MK sebagai bagian agar pemilu 2024 berjalan jujur dan adil. Sebelum diajukan, perwakilan IALA telah berdiskusi dengan para ahli sebelum menyampaikan amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, sesuai jadwal, Mahkamah Konstitusi akan mengumumkan putusan sidang sengketa Pilpres 2024 pada tanggal 22 April mendatang. Lantas, apa yang menjadi pertimbangan Megawati mengajukan amicus curiae? Apakah pengajuan amicus curiae dari Megawati dalam sidang MK tentang sengketa Pilpres merupakan hal yang lumrah? Lalu, apakah amicus curiae tersebut berpotensi menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim MK dalam mengambil putusan sidang sengketa? Tim TV One mengabarkan. Putri dengan surat kuasa bagaimana berikut. Satu, karena tanda tangan saya untuk menyerahkan pendapat sahabat pengadilan dari seorang warga negara Indonesia, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Sehingga Ibu Mega dalam kapasitas sebagai warga negara Indonesia mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Dan ini terlampir dengan juga tulisan tangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri buat teman-teman pers. Ini ada seluruh pertimbangan-pertimbangannya yang disampaikan oleh Ibu Megawati sebagai amicus curiae dan kemudian ditutup dengan tulisan tangan. Ya, pemirsa, amicus curiae ini menjadi perbincangan hangat setelah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ini menyerahkan atau mengajukan sebagai sahabat pengadilan amicus curiae. Nah, ini yang menjadi persoalan karena yang seperti kita ketahui bahwa Megawati ini juga merupakan Ketua Umum PDI Perjuangan di mana mencalonkan Ganjar Mahfud. Lantas akan seperti apa ya kira-kira pengaruhnya pada penyerahan amicus curiae ini dari Megawati terhadap persidangan nantinya pada 22 April. Nah, kita akan membahasnya bersama narasumber kami melalui Zoom. Sudah bergabung ada Bang Habibur Rahman, politikus Partai Gerindra. Selamat pagi Bang Habib. Assalamualaikum Bang Habib. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Firman, Pak Igor, Sira, dan Rati. Ya. Baik, biasanya Bang Habib ada di studio nih, cuma berhalangan ya Bang, ya ada rapat ya. Kita juga masih menunggu nih ya Bang Firman karyawan. Baik, kita masih menunggu juga Bang Firman Jaya Daily, politikus senior PDI Perjuangan untuk segera bergabung bersama kami. Kemudian sudah ada di studio Bang Igor Dirgantara, pengamat politik, Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia. Selamat pagi Bang Igor, sehat ya Bang? Kita masih terus menunggu nih ya untuk Bang Firman segera bergabung. Tapi saya ke Bang Habib terlebih dahulu. Bang Habib, ini tanggapannya seperti apa mengenai pengajuan sahabat pengadilan atau amicus curiae yang diajukan oleh Megawati Soekarno Putri? Ya, sebagai mantan praktisi ya di Mahkamah Konstitusi, saya agak bingung juga dengan pengajuan amicus curiae oleh pihak yang memang merupakan bagian inti dari paslon. Ya, jadi sebenarnya tidak tepat disebut amicus curiae, sahabat pengadilan, lebih tepat amicus parte, sahabat para pihak, sahabat salah satu pihak, yaitu paslon 3, bukan sahabat lagi, bagian dari paslon 3. Nah, kalau kita mengacu
kepada praktek yang lazim di Mahkamah Konstitusi. Itu kan ada dua jenis perkara, sira dan rati. Yang pertama adalah PHPU, ya, perselisihan hasil pemilihan umum, dan yang kedua adalah PUU, pengujian undang-undang. Ya. Amicus curiae ini, ya, kalau dipraktekkan lebih mungkin di PUU, pengujian undang-undang, karena sifatnya, ya, pengujian undang-undang itu kan tidak ada sengketa antar pihak, ya, itu erga omnes untuk semua. Jadi menguji norma yang abstrak berlaku umum untuk masyarakat. Sementara kalau amicus curiae, kalau PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum, itu sifatnya inter partes, artinya antar dua pihak yang bersengketa. Sehingga inisiatif hakim, ya, itu lebih minim untuk mencari bukti, mencari keterangan ahli dan lain sebagainya. Itu lebih minim daripada pengujian undang-undang. Makanya nggak pernah sebelumnya, ya, dalam konteks PHPU, baik pilpres maupun pilkada atau pileg, ada amicus curiae, nggak pernah. Jangan ditanya aturannya sama sekali nggak ada di Indonesia. Yang paling dekat mungkin misalnya pasal 180 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang selama ini paling didekatkan dengan amicus curiae ini oleh para pengamat. Tapi itu pun mengatur tentang keterangan ahli. Nah, ahli ini, ya, haruslah orang yang memberikan keterangan yang spesifik berdasarkan basis keilmuan. Nah, sementara kan kita tahu yang disampaikan kemarin bukan persoalan spesifik berdasarkan basis keilmuan, ya, tapi lebih merupakan seruan yang di dalamnya terselip satu paragraf setidaknya soal hal ihwal yang pernah dipersoalkan oleh paslon 3 dalam persidangan, yaitu tuduhan bahwa pemerintah menyalahgunakan kekuasaan yang terutama presiden untuk pemenangan paslon 2, which is yang mana sudah terbantahkan secara lugas, tegas, detail oleh 4 menteri yang kemarin hadir, ya. Kalau kita simak sama-sama itu kan anti klimaks. Diminta-minta menteri hadir, begitu 4 menteri hadir justru, ya, membantah semua tuduhan-tuduhan penyalahgunaan kekuasaan tersebut, karena semua program bansos, ya, ternyata sudah dilaksanakan sesuai ketentuan. Baik, dan tidak ada motif politik sama sekali. Ya, oke. Bang Habib, tapi kalau dari sisi Anda melihatnya nanti kalau memang Hakim MK ini menerima amicus curiae Megawati Soekarno Putri, apakah bisa independen dan juga netral? Dan juga apakah nanti justru objektif sesuai dengan kepentingan dari Megawati Soekarno Putri? Kalau secara teknis by dokumen mungkin saja kertasnya itu diterima, tetapi kami yakin, ya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi itu kan taat azas, ya, bahwa yang dicari itu adalah kebenaran faktual, fakta-fakta. Apa kalau dituduh melakukan kecurangan, misalnya faktanya apa? Saksinya siapa, peristiwa di mana, alat buktinya apa. Itulah yang harusnya diperiksa di Mahkamah Konstitusi. Bukan argumentasi versus argumentasi, pendapat versus pendapat. Nah, kalau PHPU itu faktual, bukan norma abstrak. Sehingga menurut saya, ya, apapun isi dari amicus curiae dan kita sudah baca melalui media, menurut saya sih itu pasti akan dikesampingkan, ya, akan dikesampingkan. Apalagi masuknya setelah di acara kesimpulan, ya, bukan acara pemberian bukti para pihak, yang dimana kedua belah pihak harusnya bisa meng-cross check, ya. Nah, ini yang terjadi menurut saya, ini akan dikesampingkan kalau kita melihat karakter Mahkamah Konstitusi selama ini. Oke, kita juga sudah berhubung dengan Bang Firman. Bang Firman, kalau tadi Bang Habib bilang gitu ya, ini tidak akan diperhatikan, artinya kan dikesampingkan juga dari Hakim MK gitu, apapun yang diajukan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai sahabat pengadilan ini. Artinya sebenarnya alasan utama mengajukan sahabat pengadilan itu apa sih, Bang Firman? Justru jikalau melihat perkembangan Mahkamah Konstitusi, maka tentu Mahkamah Konstitusi memperhatikan apa yang menjadi masukan dari sahabat pengadilan, amicus curiae. Jadi oleh karena itu maka kita serahkan kepada hakim mahkamah untuk mempertimbangkan soal dari berbagai masyarakat. Kalau melihat doktrin dari sahabat pengadilan, maka sesungguhnya itu adalah hak warga masyarakat, baik dalam bentuk perseorangan, komunitas maupun kelompok. Dan basis yang digunakan adalah memang sistem konstitusi kita, sistem kehakiman kita, dan berlaku di mana-mana di negara yang lain. Dalam tradisi di Indonesia juga sudah biasa itu digunakan.
Tapi kali ini menjadi bermakna dan luar biasa karena ada berbagai kalangan yang menyampaikan masukan-masukan pemikiran-pemikiran sikap soal kepedulian terhadap perkembangan demokrasi kita, dalam hal ini mengenai pemilu, dalam kaitan dengan penguatan konstitusi. Jadi dari berbagai kalangan dan terutama juga Ibu Megawati Bang Soekarno Firman, Putri tapi kan sebagai warga walaupun negara, mengajukan sebagai warga bangsa, masyarakat Indonesia, tapi kan Megawati ini juga bagian dari 03 begitu Bang Firman. Ya, itu pandangan dari berbagai orang yang memang tidak dalam posisi mendukung apa yang menjadi masukan termasuk apa yang disampaikan oleh kalangan akademisi. Tetapi dari perspektif makro, dari perspektif sistem konstitusi sebetulnya tidak perlu dikasih pandangan-pandangan yang kurang mendukung amicus curiae. Nanti toh juga di Mahkamah Konstitusi yang menilai. Tapi sesungguhnya kalau dilihat Ibu Megawati sebagai warga negara, beliau pernah memimpin bangsa dan negara Indonesia sebagai presiden pada saat pembentukan Mahkamah Konstitusi. Jiwa raga, spiritualitas Mahkamah Konstitusi tentu memanggil nurani Ibu Mega, tentu mengundang kepedulian Mega untuk bagaimana membangun bangsa ini melalui kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk membuka hati pikiran hati terhadap masukan-masukan masyarakat, termasuk juga dalam rangka melakukan bersama dengan MPR dalam rangka amandemen konstitusi yang di dalamnya ada Mahkamah Konstitusi. Jadi sebetulnya tidak menjadi persoalan, jangan dilihat sekedar sebagai ketua umum PD Perjuangan. Kalau melihat narasi, substansi konstruksi yang disampaikan oleh Ibu Mega, baik dalam bentuk tulisan di media harian Kompas maupun surat resmi ke MK sebagai sahabat pengadilan, tidak ada kata-kata dan kalimat yang bersifat partisan, tetapi benar-benar bersifat kenergawanan, karena memikirkan soal masyarakat bangsa dan negara, bagaimana kaitan pembangunan demokrasi melalui sistem politik demokrasi dalam kaitan pembuatan konstitusi. Bisa dibaca secara jernih, bisa disampaikan juga secara objektif. Jadi itu argumen utama supaya Indonesia Raya ini pokok dan landasan konstitusi. Itu sebetulnya landasan utama dan tunggal. Begitu Mbak. Oke, Bang Firman, ya kita akan jeda dulu sejenak. Nanti saya mau ke Bang Igor kalau melihat keputusan Megawati menawarkan untuk menjadi amicus curiae ini sebenarnya apa sih tujuannya? Arahnya kemana kalau dari sisi Bang Igor melihatnya? Dan apakah ini juga bisa menggambarkan sudah tertutup berarti ruang komunikasi antara Megawati Prabowo, Megawati Jokowi dengan menandakan menjadi amicus curiae? Kita akan hadirkan informasi selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya menyambung pertanyaan ke Bang Igor. Bang Igor, kalau melihat nampaknya sulit ditampikan ya kalau misalnya seorang Megawati Soekarno Putri menjadi amicus curiae yang menjadi bagian juga dari yang berperkara begitu ya. Walaupun secara tidak langsung ini kalau tidak ada tujuannya kayaknya nggak mungkin. Terus yang kedua, apakah juga ini menggambarkan atau dapat ditangkap oleh masyarakat bahwa tidak ada lagi ruang komunikasi antara Megawati Prabowo, Megawati Jokowi dengan Megawati menjadi amicus curiae ini? Ya, jadi gini ya, menurut saya pintu yang tertutup itu belum tentu terkunci. Oke. Iya kan? Baru tertutup. Baru tertutup. Ya, tapi bisa dibuka memang ditutup, gitu. tapi belum tentu terkunci. Ya, nah, itu secara, jadi di dalam politik istilah itu selalu ada. Ya. Jadi sebenarnya publik juga menantikan ya pertemuan Prabowo dengan Megawati, ya ketimbang misalnya Prabowo dengan Pak Jokowi, karena itu mungkin relatif lebih sulit dan ada protokoler yang lebih ketat gitu ya. Tapi dengan Pak Prabowo patut diingat bahwa Pak Prabowo pernah menjadi cawapres Ibu Megawati di 2009. Ya, hubungannya baik begitu ya, Pak? Ya, lalu ada perjanjian batu tulis dan itu dilanggar oleh Ibu Mega ya pada saat itu ya. Karena tidak PDIP tidak mengusung Prabowo pada pemilu berikutnya di 2014 dan 2019. Lalu kalau mengenai sahabat pengadilan, saya melihatnya ini ucapan Ibu Megawati ini bukan sahabat pengadilan, tapi sahabat Ganjar, gitu. Karena kalau bisa dibilang sahabat Ganjar? Ya, karena sahabat pengadilan itu sebenarnya adalah suara rakyat ya, suara rakyat yang sudah memutuskan untuk memilih Prabowo Gibran menang satu putaran di merata suaranya di semua provinsi ya, dari 36 sampai 38, hanya kalah di Sumatera Barat dan Aceh.
itu membuktikan bahwa itulah sahabat pengadilan. Jadi MK ini kan tadi dibilang oleh Bang Habib itu ya hanya sebenarnya fokus kepada PHPU ya, proses perselisihan hasil suara, bukan pelanggaran seperti bansos dan lain sebagainya, itu ranahnya Bawaslu. Jadi sahabat pengadilan itu suara rakyat ya, bukan pihak yang kalah lalu kemudian tantrum, kemudian Tapi itu kan merasa juga bisa menjadi dari setiap warga negara Indonesia, walaupun dia ketua umum partai pun juga berhak begitu. Karena disampaikan juga tapi syarat yang paling penting dari amicus curiae itu adalah dia tidak terlibat dalam perkara hukum gitu ya. Jadi independen seharusnya. Ibu Mega hanya sebenarnya kalau menurut saya dia didorong aja untuk misalnya membuat wacana sebelum putusan MK nanti keluar minggu depan ya, hari Senin tanggal 22. Tapi ya. artinya secara hukum itu sah tidak jika ada orang yang berperkara yang terikat lah paling tidak gitu kan, tapi mengajukan juga sebagai nggak apa-apa, tapi kan sah saja ya gitu. nggak apa-apa. Tapi hakim akan melihat gitu, mungkin ada koridor-koridor tertentu yang ya dicermati betul begitu. karena hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi itu kan harus independen dia, dan dia harus secara faktual melihat persoalan perselisihan hasil pemilu. Ya, itu yang disebut makanya dikritik dulu sebagai mahkamah kalkulator, bukan yang terkait dengan proses-proses pelanggaran pemilu seperti bansos. Nah, dalam kaitannya sekarang memang ada peningkatan ya, tapi MK juga sudah misalnya mengajukan atau memanggil 4 menteri itu sudah clear, itu tidak ada bukti yang bisa menjadikan bahwa Pak Prabowo Gibran itu didiskualifikasi. Contohnya pemilu di luar negeri itu 63,7% ya, itu Prabowo menang di situ dengan Gibran ya, tidak ada bansos, tidak ada juga keterlibatan aparat. Gitu Bang ya. Igor, tapi kalau melihat implikasinya dengan dinamika politik akan seperti apa dengan Megawati menjadi amicus curiae ini? Menurut saya tidak akan punya pengaruh yang signifikan nanti terhadap hakim-hakim MK. Itu tadi ya, karena undang-undang MK itu kan sudah jelas ya bahwa dia hanya menyelidiki atau memeriksa perselisihan hasil pemilu, tidak lebih dari itu. Dan sejak tahun 2003 ya, pemilu 2004, 2009, 2019, 2014, 2019 juga sampai sekarang itu nggak ada misalnya putusan MK yang bisa mendiskualifikasi pasangan capres-cawapres yang menang pemilu berdasarkan suara rakyat ya, yang sudah diumumkan oleh KPU sebagai lembaga resmi pemilu. Kita ke Bang Firman. Bang Firman, kalau misalnya tadi Bang Igor mengatakan dari segi masyarakat ya sah-sah saja gitu kan. Tapi artinya paling tidak hakim juga akan mempertimbangkan hal itu karena ada keterikatan. Tapi begini Bang Firman, kalau misalnya ini diajukan, ini lebih spesifiknya karena apa? Karena ingin benar-benar menegakkan keadilan atau memang ini ingin menunjukkan bahwa sudah ada tidak ruang komunikasi gitu antara Megawati dengan Prabowo ataupun dengan Joko Widodo. Tadi kata Bang Igor ini sahabat Ganjar bukan sahabat pengadilan, Bang. Begini, kami perlu meluruskan terlebih dahulu supaya tidak ada penyesatan informasi bahwa Ibu Mega bersama PD Perjuangan tidak pernah melanggar kesepakatan batu tulis. Karena 2009 saya salah seorang ketua DPP PD Perjuangan. Karena memang pada akhirnya Ibu Mega dan Pak Prabowo tidak terpilih. Jadi isi kesepakatan batu tulis itu baru relevan jikalau kedua beliau terpilih. Jadi perlu saya luruskan supaya narasi ini tidak dibawa-bawa terus, seolah-olah menyudutkan PD Perjuangan. Yang berikut adalah seluruh ekosistem persidangan dengan segala dinamika dialektika MK sudah berjalan sedemikian rupa. Sebetulnya soal materi persidangan bahwa bisa juga menyentuh bahwa itu pelanggaran TSM terstruktur sistematis dan masif sudah dibuka oleh MK. Hanya saja kita menunggu putusan MK apakah nanti terpenuhi atau itu terbukti. Soal sahabat pengadilan atau yang dikenal dalam tradisi negara hukum yaitu amicus curiae, maka sesungguhnya itu kan bukan para pihak, tetapi pihak ketiga yang memang terbuka lebar dibuka oleh sistem peradilan, oleh sistem hukum modern, tanpa melihat latar belakang, dan pendekatannya bukan pendekatan formalistik, bukan pendekatan formal, tetapi dia jiwa raga untuk menampung nilai-nilai dari masyarakat.
Dan untuk itu maka tidak hanya Ibu Mega sebagai warga negara yang menyampaikan sebagai sahabat pengadilan, tapi juga banyak kalangan perguruan tinggi, cendekiawan intelektual, akademisi, NGO, LSM, civil society, kalangan profesional, aktivis perempuan yang menyampaikan. Tentu ini dipertimbangkan oleh hakim mahkamah. Dan ini kali ini menjadi luar biasa karena banyak pihak yang sangat beragam menyampaikan masukan-masukan, baik sebelum materi persidangan maupun pada saat persidangan MK maupun setelah juga materi persidangan. Itulah yang membuat Mahkamah Konstitusi menunjukkan jati diri untuk terbuka terhadap masukan-masukan, termasuk juga menyampaikan adanya kesimpulan. Dan kesimpulan juga termasuk meliputi bukti tambahan. Nah, soal komunikasi politik satu jalan tersendiri. Tetapi Ibu Mega sebagai warga negara konsisten karena merujuk pada penghormatan terhadap tahapan-tahapan hukum konstitusional. Dalam hal inilah Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak bisa dipertentangkan antara soal apa yang menjadi sikap pendirian Ibu Mega sebagai warga masyarakat juga sebagai pemimpin bangsa nanti yang membangun komunikasi. Tetapi untuk sementara agenda tunggal, agenda utama adalah menghargai MK, menghargai tahapan-tahapan konstitusi. Maka itu tidak bisa diperhadapkan secara diametral, secara bertentangan dengan soal komunikasi politik. Karena itu soal tradisi tersendiri, satu tradisi yang menunggu proses politik, proses hukum yang sedang berlangsung. Kita juga akan mendengarkan nanti tanggapan dari Bang Habibur Rahman. Baik Bang Firman, kita juga akan mendengarkan tanggapan dari Bang Habibur Rahman, tapi tahan dulu Bang Habib ya, tahan dulu ya. Kita akan jeda dulu sejenak, kita kembali saat lagi, tetap bersama kami. Baik, saya langsung mau ke Bang Habib. Bang Habib, kalau melihat isi surat dari Megawati Soekarno Putri mengatakan bahwa berharap ketukan palu hakim MK ini menjadi ketukan palu emas, bukan palu godam. Selain juga Megawati Soekarno Putri, ada 18 nama lainnya yang juga menjadi amicus curiae, Bang. Nama-nama besar yang tidak bisa juga mungkin dinafikan begitu, Bang. Dari sisi 02, seperti apa melihatnya? Saya sudah tangkap maksudnya, saya sudah paham pertanyaannya. Bisa saya jawab? Ya. Gini Bang Habib, kalau Anda melihatnya, selain nama Megawati, ada nama-nama lainnya yang juga menjadi amicus curiae. Apakah ini juga akan berpengaruh nantinya Anda melihatnya? Udah paham. Bisa jawab nggak nih? Siap Bang. Boleh, lanjut Bang. Lanjut Bang. Kita dalam berhukum, ada asas paling penting ya, dalam hukum dan konstitusi kita. Apa itu? Persamaan di mata hukum. Equality before the law. Dalam hukum tidak dikenal ya, tokoh. Tidak dikenal mantan presiden, tidak dikenal pemimpin ormas. Dalam hukum semua orang mempunyai hak yang sama, kewajiban yang sama. Nah, sehingga kalau mau banyak-banyakan yang menyampaikan amicus curiae, kami sebetulnya bisa juga menyampaikan 98 juta amicus curiae, ya. Kalau standarnya dibikin los gitu kan. Orang yang memang bagian dari entitas pencalonan yang terhormat, yang mulai Ibu Megawati, itu kan bukan hanya terkait, tetapi bagian dari entitas paslon 3. Karena Ketua Umum Partai PDI Perjuangan. Makanya benar kata Pak Igor, bukan amicus curiae, tapi amicus Ganjar Mahfud, gitu loh. Sahabat Ganjar Mahfud. Nah, sehingga kami yakin hakim tidak menjadikan ini sebagai fakta-fakta persidangan, ya. Dan kalau mau banyak-banyakan tokoh, tadi dikatakan ada 18 tokoh, apakah perlu dihadirkan 98 juta rakyat Indonesia menyampaikan amicus curiae? Kan nggak seperti itu, gitu loh. Jadi ini bukan persoalan adu pendapat, adu argumentasi, ya, adu tampilan tokoh-tokoh, tapi kita menguji fakta-fakta, ya, alat-alat bukti dalam persidangan. Nah, kan kita lihat awalnya teman-teman ya berkeras menghadirkan 4 menteri. Oke, diakomodirlah dengan bijaksana oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi. Ya, walaupun sebetulnya kalau mau kita patahkan secara formal bisa saja. Ternyata 4 menteri yang hadir memberikan keterangan yang terang dan jelas, bahkan detail, bahwa tidak benar yang dituduhkan, rekayasa soal waktu pemberian bansos, kemudian soal penggunaan bansos oleh Presiden Jokowi yang ternyata bukan bansos, bukan perlinsos, ya, tapi memang ada dasarnya di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 tahun 2008. Semua itu kan fakta-fakta pengadilan, fakta-fakta yang sudah
muncul dalam persidangan. Jadi saya melihat karena ya tidak maksimalnya target yang diinginkan oleh para paslon tersebut dengan menghadirkan 4 menteri ternyata malah quote and quote blunder ya. Maka muncullah yang namanya disebut dipaksakan ini amicus curiae. Amicus curiae ini kan aneh juga kenapa munculnya setelah acara kesimpulan. Ya. Sebenarnya kalau memang terprogram sejak awal bisa disampaikan sejak awal persidangan, bisa menjadi salah satu alat bukti. Tetapi karena memang saya duga sebagai langkah politik untuk menutupi kekurangan dalam bidang hukum dalam proses persidangan, maka munculnya belakangan gitu loh. Nah karena itu saya pikir ya sudahlah. Yang beginian ini juga kan bagian dari demokrasi. Orang pengen menang melakukan segala cara ya silahkan. Monggo secara administrasi, secara teknis bisa saja kertasnya diterima. Tetapi kami yakin Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi paham betul apa yang harus dilakukan. Baik. Oke, baik Bang Habib. Saya ke Bang Igor. Bang Igor, kalau misalnya melihat seberapa pengaruhnya dari Megawati Soekarno Putri ini menjadi amicus curiae, atau ada juga kan faktor-faktor tokoh-tokoh lainnya begitu kan. Jadi sebenarnya ada Din Samsudin juga, ada Habib Rizik juga mengajukan. Nah ini seberapa kuatkah mereka juga mengajukan sebagai amicus curiae ini? Kurang kuat ya, kurang kuat. Kenapa? Levelnya Megawati juga jadi selevel dengan Habib Rizik. Ya, padahal Habib Rizik ya maklum lah baru menikah kan, baru ya jadi pengantin baru, biasanya memang ya biasanya ada aja gitu. Jadi menurut saya ini cuman hanya untuk menunda, memberi selamat kepada Prabowo Gibran aja pasca nanti minggu depan keputusan MK. Ya, yang saya yakini tidak akan mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran yang sudah ditetapkan menang oleh KPU. Dan sahabat pengadilan sekali lagi itu sebenarnya amicus curiae itu vis a vis ya dengan vox populi vox dei. Suara rakyat itu suara Tuhan. Jadi bukan suara dari orang yang punya kepentingan juga ya untuk kemudian menyuarakan. Jadi 18 nama lainnya itu juga Anda menganggap ada kepentingan sehingga tidak netral, bukan suara rakyat dan juga bukan suara Tuhan. Bukan. Mereka memang ada kepentingannya, tidak bebas dari perkara yang sekarang lagi ditunggu oleh publik ya, keputusan MK nanti minggu depan itu. Tapi sekali lagi saya melihat ini hanya untuk menunda aja lah, untuk menunda mereka-mereka ini mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran yang telah memenangkan Pilpres 2024 satu putaran yang suaranya menyebar secara merata di seluruh provinsi Indonesia. Baik. Kita nantikan bagaimana hasil putusan MK ya. Senin ya nanti ya, tanggal 22 April 2024. Terima kasih banyak Bang Igor, Bang Habib, Bang Firman sudah hadir. Sehat selalu. Assalamualaikum. Terima kasih.